Shalom Bapak Ibu, Saudara. Shalom. Ya, shalom yang ada di manapun saudara berada, baik yang ada di Kartasura maupun di kota-kota yang hari ini mengikuti ibadah virtual atau streaming lewat YouTube. Ya, saya ucapkan selamat berjumpa di dalam hadirat Tuhan. Nah, mari sama-sama saya ajak untuk kita melihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-28. Mazmur 73 ayat 28. Mazmur yang ditulis oleh seorang yang memiliki pergumulan dan pengharapan yang bernama Asaf. Kita akan belajar sabda Tuhan dalam Mazmur 73 ayat 28 demikian. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saya mau tanya seberapa di antara kita yang rindu suka dekat dengan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Lebih meriah lagi, mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, kasih Tuhan, pagi hari ini, siang hari ini saya memberi tema judul khotbahnya adalah Ebenezer, proteksi ilahi. Nah, ada proteksi Tuhan, ada perlindungan Tuhan dalam kehidupan setiap kita anak-anaknya. Nah, apa yang dimaksud proteksi ilahi, saudara? Proteksi ilahi adalah perlindungan Tuhan, saudara. Proteksi ilahi juga merupakan penjagaan Tuhan. Proteksi ilahi juga merupakan jaminan dari Tuhan, memberikan keselamatan, melepaskan kita dari bahaya. Nah, di dalam Mazmur 73 ayat 28, saudara, kata perlindungan, tempat perlindungan pada Tuhan, saudara, ditulis ya saudara dari kata Ibrani yang artinya adalah sebuah tempat perlindungan secara umum, benar. Tapi juga berarti yang namanya sebuah tempat di mana di situ ada rasa aman dari mara bahaya, ada keselamatan dari malapetaka, ya. Perlindungan dari kata Ibrani ini juga atau yang dari kata disebut dari kata makaseh ini artinya yang paling menarik bagi saya adalah selain perlindungan dari bahaya atau malapetaka, itu juga artinya perlindungan dari yang namanya kesalahan atau kekilafan atau kepalsuan, saudara. Kepalsuan, kekilafan atau kesalahan. Saudara, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Siapa di antara kita yang tidak pernah kilaf, betul kan? Saya juga kilaf. Kita semua orang sehebat apapun tetap kilaf, saudara. Tetap penuh dengan kesalahan. Hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah berdosa. Maka kita memerlukan yang namanya perlindungan Tuhan. Saudara, satu gambaran hari-hari kita dipenuhi dengan corona ya saudara. Ya, meningkat tajam 3.000 lebih ya kemarin data 3.000 lebih sudah hampir tiap hari saudara. Nah, kita diminta untuk terus melindungi diri dengan protokol kesehatan ya, pakai masker saudara ya. Pakai masker, pakai pelindung diri, kemudian cuci tangan, pakai sabun, mau pergi setelah bepergian maupun kita juga pakai hand sanitizer dan juga alat-alat vitamin-vitamin untuk menjaga imunitas tubuh kita. Jadi perlindungan itu berasal dari luar dan juga dalam, saudara. Nah, orang banyak mengurusi yang di luar, saudara. Kebanyakan orang ya. Informasinya, orang mengurusi yang di luar, mereka berebutan masker, mereka berebutan hand sanitizer, bahkan dulu awal-awal sempat harganya naik tajam tinggi saudara ya kan. Terus kemudian sekarang sudah mulai stabil. Orang-orang berlomba-lomba cari membersihkan yang dari luar. Tetapi anjuran yang terbaik adalah mereka diminta untuk yang namanya menjaga dari dalam. Virus itu ya sulit untuk dikalahkan kecuali dengan yang namanya imun atau antibodi ya dalam diri manusia. Self defense mekanisme manusia memiliki pertahanan terakhir yang paling ampuh, paling kuat melawan virus itu sendiri. Nah, virus COVID-19 atau corona adalah virus
belum dikenal di dalam memori otak manusia. Sekalipun dulu pernah ada, mirip tetapi beda. Ada, hampir sama tetapi beda. Jadi sistem self-defense mechanism atau kerjanya antibodi imun tubuh manusia adalah dia akan mengalahkan virus yang masuk dalam tubuh manusia. Kita pakai masker, saudara, ya bisa lupa cuci masker, ya berhari-hari virusnya bisa masuk dari sana. Dari mana-mana bisa, saudara, kita lupa. Kemudian pekerjaan kita, semua alat-alat juga bisa ya mentransfer virus ke tubuh kita. Dan itu bisa buat kita ketakutan, kita makin menjaga. Itu harus, saudara, jaga jarak harus, seperti ibadah saat ini. Kita mempreventif diri kita bagus. Tetapi jangan lupa, saudara, kita juga harus memproteksi dari dalam. Karena sistem kerja antibodi atau imun itu, saudara, akan memproduksi otomatis, secara otomatis seperti pabrik. Makin banyak imun antibodinya, maka kita makin kuat. Virus boleh masuk, tetapi virus itu akan dilawan dengan antibodi dan virus itu akan melemah. Kemudian antibodi akan mengirimkan sinyal ke otak, dia akan mengirimkan informasi, komunikasi dengan otak, dan otak akan merekam virus jenis ini, ya, COVID-19 terekam dalam otak, itu sudah dijinakkan. Jadi suatu kali kalau virus itu menyerang kembali, saudara, otak sudah tahu, sudah membaca, oh ini virus namanya ini. Kemudian dia mengirim tugas kepada antibodi atau defense mechanism manusia itu yang ada di dalam tubuh kita untuk menaklukkan, mengalahkan, menyerang virus itu. Saudara, itu cara kerjanya. Jadi kita didorong oleh dunia kesehatan justru untuk memperbanyak cara agar imun kita makin kuat, saudara. Makin kuat sehingga kesehatan itu akan terproduksi dengan sendirinya. Tubuh kita akan terproteksi dengan sendirinya ketika kita yang namanya melakukan hal-hal yang meningkatkan imun atau daya tahan tubuh. Nah, seperti firman Tuhan siang hari ini, saudara. Firman Tuhan siang hari ini kita pernah dengar istilah ora et labora, saudara, betul kan? Berdoa dan bekerja. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan, kita minta kepada Tuhan, Tuhan dengan kuasanya memberkati, menolong kita. Tetapi ada hal-hal yang menjadi bagian dan tanggung jawab kita. Nah, sistem defense atau proteksi ilahi pun, saudara, hampir sama dengan cara kerja tadi yang saya sampaikan dengan gambaran imunitas tubuh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlindungan ilahi bekerja juga dari dalam dan juga luar tubuh kita. Dia juga bekerja dari dalam, yang artinya, saudara, dia akan memberi kekuatan, saudara. Ya, memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberi topangan kepada kita sehingga kita ini kuat. Yang diserang apa dalam hidup kita ketika kita punya masalah? Yang diserang itu apa? Masalah pengharapan. Ada banyak orang yang hari ini bunuh diri, saudara. Ada banyak orang yang kekurangan pengharapan sehingga mereka memutuskan untuk berhenti mengakhiri karir mereka, berhenti memutuskan bisnis mereka, berhenti memutuskan pelayanan mereka. Bahkan yang terburuk adalah berhenti memutuskan hidup mereka, sekalipun hidup itu di tangan Tuhan. Tapi banyak orang karena krisis memutuskan untuk bunuh diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita umat lebih dari pemenang. Amin. Terpuruk boleh, bisnis saudara boleh gagal, studi saudara boleh hari ini macet, semua usaha Anda macet, pekerjaan mungkin hari ini mungkin kita mengalami kelumpuhan. Tapi ingat, kita yang pertama, saudara, untuk meningkatkan imun, perlindungan Tuhan dalam hidup kita, kita harus menjaga yang namanya benih ilahi dalam hidup kita. Kita harus menghidupi benih ilahi, benih iman. Surat 1 Yohanes 3 ayat 9 menulis bahwa di dalam hidup orang percaya Yesus Kristus, kita, Bapak Ibu, gerejanya, ada benih ilahi. Dan dikatakan di situ benih ilahi tidak dapat berbuat dosa. Benih ilahi tidak dapat berbuat dosa. Kalau kita melihat realita, seringkali orang percaya berbuat dosa. Sering kali orang percaya jatuh bangun di dalam dosa. Tapi mari kita lihat janji Tuhan. Kalau kita berbuat dosa, saudara, itu biasa, saudara, manusia, ya kan? Tetapi kalau kita melihat janji firman Tuhan, artinya firman Tuhan itu jadi standar. Firman Tuhan itu jadi patokan. Firman Tuhan itu tidak berubah. Seperti Tuhan Yesus tidak berubah, jadi patokan yang kokoh. Jadi kitalah yang harus menyamakan diri kita dengan patokan. Jadi kalau firman Tuhan berkata kita benih ilahi yang tidak berbuat dosa, semua orang yang percaya Yesus diberi kemampuan untuk bisa mengalahkan dosa. Kekasih Tuhan, benih ilahi itu
berupa benih rohani. Saya tidak berbicara benih jasmani. Ada benih jasmani, nanti next time saya akan bahas. Tapi kita berfokus kepada benih ilahi, saudara. Benih itu diberikan oleh Yesus. Benih yang paling mengagumkan di antara semua benih. Saya mau katakan begini, saudara. Kita bisa dapat pertolongan dari siapapun. Tuhan memakai manusia untuk menolong kita. Tuhan memakai istri saya untuk menolong saya. Tuhan menolong Pak Naftali untuk menolong saya. Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara mungkin untuk memberkati saya. Orang tua saya dipakai Tuhan untuk menolong saya. Tetapi hanya ada satu hal yang Tuhan tidak bisa memakai diri siapapun atau apapun, dan Dia harus memakai dirinya. Yaitu apa, saudara? Ketika menyelamatkan dan menolong kita dari dosa-dosa kita. Gak ada pilihan lain. Dia harus turun dari sorga ke dunia menjadi manusia. Dia harus mengalami penderitaan, dia disalib mati hanya untuk menolong kita. Itu istimewa, saudara. Dan itu benih yang tidak pernah yang namanya bisa dimatikan oleh si jahat atau iblis. Dan itu ada di dalam diri saudara dan saya. Itu ada di dalam dirimu dan diriku. Itu benih yang dahsyat, itu benih yang luar biasa. Saudara, bersyukur dengan itu, saudara. Karena benih ini akan hidup dan tumbuh. Yang namanya benih itu akan tumbuh dan hidup, saudara. Ya, kalau saya punya benih jeruk, misalnya, saya dikasih satu benih jeruk. Kemudian saya punya tempat, ya, atau mungkin Bapak Ibu pernah mengalami punya tempat. Kemudian benih itu saya tanam, saudara. Bukan saya buang. Saya tanam, saya pastikan tanah itu subur, benih itu akan bertumbuh, ya kan? Jeruk bertumbuh, nah, sekian tahun kemudian jeruk berbuah. Saya menghasilkan dari buah-buah jeruk itu, saya punya berapa, saudara? Ratusan sampai ribuan jeruk benih, saudara, yang baru. Dalam sekian tahun kemudian saya punya ratusan sampai ribuan benih yang baru dari satu benih yang saya pelihara. Jadi benih ini punya kekuatan bertumbuh, benih juga punya kekuatan bermultiplikasi, benih punya kekuatan menggandakan. Jadi dari ribuan itu, saudara, kemudian saya panen buahnya, saya makan buahnya, kemudian bijinya saya sebar di kebun yang lebih luas lagi. Saudara, 10 tahun kemudian saya jadi raja jeruk, betul nggak? Raja buah jeruk yang pedagang akan datang. Saudara, kalau kita tahu bahwa hidup kita ada benih ilahi, maka hidup kita akan berkembang begitu dahsyat di tangan Tuhan yang ajaib. Dari tahun demi tahun kita mengenal Tuhan. Saudara, sisa umur hidup manusia itu 70 tahun. Kalau manusia itu kuat 80 tahun dan sisanya adalah penderitaan. Artinya suatu hari kita akan meninggalkan, saudara, tubuh fana manusia ini. Tidak tahu umurnya masing-masing loh Bapak Ibu, tidak boleh marry ya. Tidak boleh marry, ada yang dikasih panjang 100 tahun tapi bosan hidup, ya kan? Marry, jangan marry, saudara. Seorang lain punya kesenangannya sendiri, kekurangannya sendiri, kelebihannya sendiri. Jadi, tapi semua manusia pasti mati, pasti meninggal, kecuali Tuhan berkehendak lain, seperti beberapa cerita dalam Alkitab. Nah, secara umum manusia mati atau tubuh jasmani. Tapi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir kalau itu adalah akhir dari kehidupan manusia. Justru itu adalah awal dari manusia mengalami yang namanya penderitaan selamanya atau kebahagiaan selamanya. Nah, kita punya benih ilahi, benih yang membuat kita bisa mengalami kebahagiaan selamanya. Ketika kita berpisah dengan tubuh kita nanti, saudara, tubuh kita akan ditinggal di dunia dan kita akan di satu tempat perhentian yang indah, kemudian menunggu masa penghakiman, dan kemudian kita yang percaya Yesus dengan setia, kita akan bertemu dengan Tuhan selamanya di surga. Nah, roh dan jiwa kita berjalan terus dalam kehidupan yang namanya kehidupan kekal. Maka saudara, yang kita taburkan jangan kehidupan instan. Jadi semua yang bersifat daging, jasmani itu kan pendek jaraknya. Bisa diukur 70-80 tahun. Tetapi yang bersifat roh dan jiwa itu selamanya, saudara. Maka kita seringkali dikasih tahu, dikasih masuk, diajar untuk kita jangan hidup instan, saudara. Mari kita hidup sesuai dengan pola firman Tuhan. Karena kehidupan yang instan, saudara, adalah kehidupan yang tidak berpikir panjang di masa depan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara tahu, saudara, 2 hari yang lalu, saudara, anak saya gandeng tangan saya, saudara, kan. Dia nonton film SpongeBob The SquarePants, saudara, ya kan. SpongeBob SquarePants, di situ ada tokoh karakter yang namanya Patrick, saudara. Patrick, saya perhatikan, saya lihat aja.
Saya mau pergi tidak boleh sama dia. Lihat aja lah, dinikmati. Kemudian di situ Patrick ini diceritakan 2 hari episode 2 hari yang lalu, saudara. 3 hari yang lalu. Episode 3 hari yang lalu itu diceritakan satu kota yang dihuni SpongeBob. Semua kotanya pola pikirnya berubah menjadi Patrick, saudara. Pola pikirnya berubah menjadi Patrick. Siapa Patrick? Patrick ini adalah bintang laut, ya, atau bintang laut, bukan sekolah, tapi bintang laut itu makhluk bintang laut yang paling bodoh, paling dungu, tidak berpikir panjang, pikirannya instan, pokoknya gampang, malas, gak mau bekerja, sehingga hidupnya tidak mengalami kemajuan. Nah, bayangkan saudara, satu kota berubah seperti Patrick yang pola pikirnya tumpul, tidak maju, dungu, bodoh. Kota itu menjadi kacau, saudara. Kacau balau, saudara. Yang pintar jadi lemot, lain sebagai kacau. Kerjaan-kerjaan jadi hancur, rusak dan tidak digarap. Nah, tetapi kemudian ada karakter lain yang kemudian datang, ya, kerjasama dengan satu karakter lain. Nah, saya agak lupa namanya. Nah, itu dia buat satu yang namanya penelitian dan kemudian buat cara untuk memulihkan keadaan, saudara. Memulihkan keadaan kota yang sudah bodoh dan dungu kayak Patrick. Dengan cara apa? Membuat sekolah akhirnya. Wah, semua disuruh sekolah, dimasukin sekolah, akhirnya disekolahkan, diajar 1 semester. Dan selama 1 semester itu, saudara, ada yang namanya 1 karakter, saudara. Semua karakter lulus dan kembali normal menjadi orang-orang seperti dulunya lagi. Tapi ada 1 karakter namanya Plankton, saudara. Plankton ini dia nggak lulus, saudara. Satu-satunya orang di kota itu yang makhluk di kota itu yang nggak lulus, namanya Plankton. Karena apa? Plankton hatinya begitu keras, dia angkuh, dia sombong, dia pintar banget, saudara. Dia pintar, dia sombong, tapi dia angkuh sehingga dia nggak lulus. Dia tetap tinggal di dalam kebodohannya. Saudara, benih ilahi, saudara, digambarkan adalah sesuatu yang harus kita jaga dengan pola pikirnya Tuhan. Jangan kita mau instan, saudara. Artinya semuanya serba cepat. Kalau masak mie instan itu kan boleh, tapi nggak dianjurkan setiap hari kan, saudara. Tapi kan nggak dianjurkan setiap hari. Ada yang namanya kita harus setiap hari berjuang untuk yang namanya mempertahankan iman. Nah, saya senang satu ayat, saudara. Satu ayat itu berkata dalam The Message Bible, tulisannya, jangan menyukai jalan pintas kepada Tuhan. Artinya bukan berdoa gitu, bukan, saudara. Jalan pintas itu artinya jangan datang kepada Tuhan langsung berharap, Tuhan tolong saya jadi, dalam nama Yesus jadi. Jangan, saudara, itu jalan pintas. Tuhan memberikan pertolongannya tujuannya untuk apa? Agar kita mandiri, berkembang, bergantung sama Tuhan. Tetapi kita bukan istilahnya benar-benar hanya sekedar percaya Yesus saja, kemudian sudah nggak ngapa-ngapain. Kita percaya saja, kemudian proteksi ilahi bekerja. Tidak, saudara. Kita percaya Yesus, tetapi kita juga bertumbuh di dalam iman. Mari kita bertumbuh di dalam iman, saudara. Jangan tinggalkan pola pikir salah. Mari penuhi hidup kita, karena kita penuhi hidup kita dengan firman Tuhan, karena kita memiliki benih ilahi yang dahsyat dalam hidup kita. Mari kita taburi benih itu dengan firman Allah. Mari kita tak tinggalkan, saudara. Seperti kata Asaf, saudara, dalam Mazmur 73 dalam ayat 21 dan 23. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan bahwa ketika aku menyadari hal itu, hatiku menjadi gelisah. Aku merasa begitu bodoh dan dungu pada pemandangan-Mu, ya Allah. Pasti aku ini seperti binatang. Walaupun demikian Engkau mengasihi aku, Engkau memegang tangan kananku. Saudara, mari kita pegang tangan Tuhan, sehingga waktu kita setiap kali mungkin kita jatuh di dalam dosa, kita kembali kepada Tuhan. Tapi tidak diulang terus-terusan di dalam kebodohan. Kalau hari ini kita, saudara, jatuh, saudara, di dalam usaha, pekerjaan, di dalam studi, dalam bisnis, dalam pelayanan, jangan tinggalkan. Tuhan telah menaruh benih, dan mari kita kerjakan benih itu dengan kesetiaan. Dekat dengan Tuhan adalah solusi untuk kita bisa mengerti bagaimana benih setiap kita dapat berkembang dalam hidup kita. Jadi mari kita mengandalkan Tuhan, menggantungkan hidup kepada Tuhan. Jangan, saudara, mengeraskan hati, saudara.
Seperti dikatakan Asaf, aku begitu bodoh dan dungu dalam pemandangan-Mu ya Allah. Pasti aku ini seperti binatang. Saudara, siapa sih Asaf? Asaf ini adalah seorang pemimpin pujian utama pada zaman Daud. Dia worship leader di bait Allah pada zaman Daud, atau namanya Pondok Daud. Dia adalah pemimpin pemuji penyembah ketika Daud membawa pulang tabut perjanjian ke Yerusalem. Dia diangkat menjadi pemimpin paduan suara. Asaf diangkat, dia juga seorang pelihat atau orang yang visioner melihat masa depan. Asaf dipercaya begitu banyak di dalam pujian dan penyembahan. Hidupnya dipenuhi dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Tapi hari itu saudara, dia tergelincir. Saudara. Hanya karena apa? Melihat perkara-perkara yang ada di hadapannya. Orang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, kok enggak diberkati? Malah orang yang lalim, orang yang jahat, orang yang maaf kata munafik, justru makin kaya raya, kelihatan makin sukses, kelihatan makin hebat. Saudara, jangan iri dengan orang lain, bukan ukurannya. Benih ilahi dikerjakan dalam diri kita, dan proteksi itu akan bekerja dari Tuhan dalam hidup kita. Mari kita fokus dengan benih itu, sehingga kita tidak tergelincir, karena kita punya iman yang paling kuat, kepercayaan yang paling luar biasa di dalam Kristus yang menyelamatkan kita dan menjamin tempat perlindungan ketika kita berpisah dengan tubuh jasmani. Itu pertama yang saudara kita pegang, saudara. Yang kedua, mari kita dekat dengan Tuhan dengan cara bagaimana kita belajar untuk taat terhadap tuntunan Tuhan. Kita taat terhadap tuntunan ilahi. Mazmur 73 ayat 24 sampai 26 mengatakan dalam firman Allah yang hidup, sepanjang hidupku engkau akan terus membimbing aku dengan nasihat-Mu. Setelah itu engkau akan menerima aku di dalam kemuliaan surgawi. Siapa lagi yang kumiliki di surga selain engkau? Dan di bumi ini tidak ada yang lebih kurindukan daripada engkau. Bahkan Asaf berkata, saudara, dilanjut ayat itu, kesehatanku mundur, semangatku patah, namun Allah tetap sama. Dialah kekuatan hatiku, dialah milikku untuk selama-lamanya. Wow, keren. Asaf punya masalah, Asaf dilanda krisis, Asaf sedang mengalami pergumulan. Tetapi dia menyadari, saudara, bahwa sepanjang hidupnya hanya Tuhan yang membimbing dia. Maka dia belajar untuk taat, ya, menerima tuntunan Tuhan. Sekalipun kesulitan ada, dikatakan bahwa kesehatanku mundur Tuhan. Aku udah mulai sakit dan belum sembuh. Aku udah mulai patah semangat. Aku hampir menyerah. Namun satu kalimat yang keluar dari mulutnya, Allah tetap sama. Dulu, sekarang, selamanya, tidak pernah berubah. Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama. Dia Allah Ebenezer, pertolongannya ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Wow, saudara, mungkin hari ini kesehatan kita mundur, mengalami pemunduran, ya. Keadaan kita mengalami kemunduran, pelayanan kita mengalami kemunduran, keluarga kita mengalami kemunduran, usaha kita mengalami kemunduran. Jangan menyerah, saudara. Kita mungkin hampir patah semangat, tetapi mari tetap percaya bahwa Tuhan tidak berubah. Sebagaimana janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya, mari kita pegang janjinya. Janjinya tidak berubah, keadaannya yang berubah, kondisinya berubah, masalah berubah, kehidupan berubah. Dalam arti zaman ini berubah, tetapi Tuhan dan janji firman-Nya tidak pernah berubah. Setialah belajar untuk taat. Sekalipun saudara, ya, kondisi keadaan sulit, mari jangan jadikan alasan untuk melunturkan ketaatan kita kepada Tuhan. Untuk kita melunturkan kasih kita kepada Tuhan. Ibadah dibatasi, ya kan? Persekutuan dibatasi, semua dibatasi. Jangan sampai kita luntur untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan sampai kita luntur berdoa. Jangan sampai kita luntur baca firman. Jangan sampai kita luntur hidup dalam kejujuran, kebenaran, dan kemurnian. Sekalipun saudara, studi saudara dibatasi, pekerjaan juga dibatasi, jangan kita malas-malasan. Jangan kita pokoknya nyantai. Karena apa, saudara? Di balik keadaan yang seakan-akan tidak menentu, saudara, itu sedang melatih kita menjadi orang
yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga waktu keadaan meredah, kita akan keluar dari badai, tetapi kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Mari jadikan saudara iman, jadikan ketaatan kita, pegang ketaatan kita kepada firman Tuhan, prinsip ketaatan kita kepada firman Allah, jadikan sebagai gaya hidup, sebagai gaya hidup, sebagai tali penuntun kepada kemuliaan surgawi seperti yang dikatakan Asaf. Jadikan tali penuntun kepada kemuliaan surgawi. Mari belajar taat terus sama Tuhan untuk menggapai kemuliaan, menggapai mahkota surgawi. Caranya bagaimana saudara? Mari kita lihat Mazmur 119 ayat 71. Ya, saudara bisa melihatnya di sana ya. Kalau saudara punya terjemahan The Message Bible, indah sekali saudara. Mazmur 119 ayat 71. Firman Tuhan mengatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. The Message Bible menulis ya, kira-kira dalam bahasa Indonesia terjemahannya adalah masalah-masalah saya menjadi yang terbaik. Masalah-masalah saya menjadi yang terbaik. Mereka atau masalah-masalah itu memaksa saya untuk belajar dari bukunya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap masalah didesain Allah untuk kebaikan kita. Setiap tantangan dan kesulitan, masalah, beratnya hidup dan kesulitan hidup ini datang dalam hidup kita karena Tuhan punya rencana yang lebih besar setiap waktu dalam hidup kita. Jadi masalah itu ada, dan Alkitab katakan tadi, The Message Bible menerjemahkan bahwa masalah itu menjadi yang terbaik. Nah, gini masalah itu menjadi terbaik. Waktu kita punya masalah, di ayat yang lain ada menulis, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kita akan mengalami perjumpaan ilahi ketika kita berhadapan dengan masalah dan kesulitan. Kalau orang itu bertemu Tuhan, dia akan mengeluarkan karakter Tuhan. Responnya adalah tindakan-tindakan ilahi, kebaikan, berkat, kasih. Tetapi kalau yang dijumpainya bukan Tuhan, saudara, dia akan mengeluarkan respon negatif dalam hidupnya. Bersungut-sungut, menggerutu, mencaci, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Itulah perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita berjumpa Tuhan, kita akan merespon karakternya Tuhan dalam hidup kita. Kebaikan, kasih Tuhan, bersyukur, itu perjumpaan dengan Tuhan. Nah, masalah-masalah itu menjadi yang terbaik, saudara. Dan ketika masalah itu kita menganggap masalah, tantangan, kesulitan terbaik, maka kita akan memaksa kita untuk belajar dari firman Tuhan. Karena kita merasa tidak bisa, saudara. Jadi Tuhan itu pingin kita yang namanya belajar taat dengan kerendah hatian. Artinya gini saudara, kalau Bapak Ibu Saudara berkata, saya lemah Pak, saya tidak mampu Pak, saya tidak bisa apa-apa, lebih hebatan dia Pak, lebih jago dia Pak, lebih luar biasa dia. Tuhan malah senang Bapak Ibu dengan kita yang bilang gitu. Tuhan lebih senang jika kita berkata, aku lemah, aku tidak bisa Tuhan, aku tidak mampu. Sebab ketika di balik kelemahan kita, kuasa Tuhan bekerja. Tuhan lebih bisa mengerjakan kepada orang-orang yang merasa tidak mampu, rendah hati, daripada saya bisa sendiri, saya mampu sendiri, saya bisa melakukannya sendiri. Justru Tuhan akan kesulitan untuk bekerja melalui orang-orang yang dia merasa bisa dan mampu. Tuhan mencari orang yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berarti kalau saudara adalah orang yang lemah, saudara adalah orang yang tidak kuat, saudara merasa lebih, orang lain lebih dari saudara, berarti Anda adalah orang yang siap dipakai Tuhan di zaman ini untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, izinkan Roh Kudus, saudara, untuk menuntun kita melalui firman Tuhan. Ya, setiap kali firman Tuhan datang, mari kita, saudara, samakan hidup kita dengan firman. Ya, samakan hidup dengan firman. Tapi jangan, saudara, kan firman Tuhan ada cerita-cerita tentang
yang menyimpang ya kan, seperti cerita-cerita di Perjanjian Lama, ada cerita-cerita ya seseorang yang kemudian mengambil istri ayahnya. Jangan saudara, itu contoh yang keliru ya. Contoh yang keliru dihindari, contoh yang benar diikuti saudara. Minta pimpinan Roh Kudus sehingga kita mendapatkan hikmat ilahi saudara. Maka saudara, kita harus yang namanya ketika kita taat kepada firman Allah saudara, maka kesulitan dan masalah dalam hidup kita akan membentuk kita makin kuat, bukan malah melunturkan iman, bukan malah yang namanya mempudarkan ketaatan, tetapi justru akan membuat kita kuat dan makin memegang erat yang namanya tadi tali menuju kemuliaan surgawi. Itulah ketaatan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bergantung kepada Dia, sehingga waktu kita mengalami kesulitan, waktu kita mengalami tantangan hidup, kita bisa mengalami setiap perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Yang terakhir saudara, bagaimana kita dekat dengan Tuhan? Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang mengalami proteksi otomatis dalam hidupnya. Orang yang dekat dengan Tuhan yang ketiga adalah makin mengerti tujuan Allah dalam hidupnya. Orang yang makin mengerti tujuan Allah dalam hidup kita, ya, mari kita menyadari dan kita mengerti ada tujuan yang penting bagi hidup kita dari Tuhan. Ya, saudara, kita dipanggil untuk menjadi saksi. Asaf dipanggil untuk menjadi saksi, saudara. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan dipanggil untuk menjadi yang namanya tontonan di kehidupan banyak orang. Ya, Asaf, saudara, saya ceritakan dia seorang pemuji penyembah Tuhan. Pelayanannya, pekerjaannya adalah worship leader di gereja. Dia full timer, tapi dia orang yang sungguh-sungguh menghidupi panggilannya. Waktu dia menghidupi panggilannya, sekalipun dia hanya naik mimbar, muji Tuhan, mimpin paduan suara, dia nggak seperti Daud, tapi dia tahu dia punya panggilan seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Daud dipanggil sebagai raja, dia dipanggil sebagai the true worshiper, pemuji dan penyembah Tuhan. Tapi dia hidupi dengan cara apa? Dia melakukan tugasnya dengan baik. Makin lama dia makin naik secara jabatan. Akhirnya dia menjadi pemimpin semua pujian penyembahan. Dia keturunan Lewi. Namun yang paling menarik saudara, dia menulis 12 pasal dari kitab Mazmur. Jadi Daud itu menulis kurang lebih 80 pasal. Sisanya orang lain. Ada Musa, ada Salomo, ada Asaf, ada Bani Korah, dan beberapa yang lain. Saudara, Asaf menulis 12 Mazmur. Mazmurnya saudara yang dia tulis, dia meninggal tetapi sekian tahun kemudian saudara yang dia tulis menghidupi, menginspirasi orang lain yang namanya Hizkia. Hari itu umat Tuhan jatuh dalam penyembahan berhala. Tiba-tiba Hizkia dan seluruh pejabatnya menemukan kitab Mazmur tulisan Asaf. Dia didorong, dia dijamah Roh Kudus ketika membacanya. Dan Hizkia melakukan kebangunan rohani, memperbarui tempat ibadah di bait Allah pada zamannya. Karena dia membacanya, hidup Asaf menginspirasi banyak orang. Saudara, kemudian bukan hanya itu, Asaf mengajar anak-anaknya, Asaf mengajar istrinya. Kemudian lahirlah dari generasi ke generasi. Kalau saudara baca tuh ya sejarah, Bani Asaf tetap menjadi pasukan pujian dan penyembahan sampai bahkan waktu Israel dibuang ke Babel, Israel balik lagi, Bani Asaf tetap dipakai Tuhan. Pelayanan dari generasi ke generasi, turun temurun. Ini orang yang berpikir kepada masa depan. Orang yang mampu melahirkan generasi di dalam keluarganya jauh lebih hebat dari dirinya, jauh lebih baik untuk melayani Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan. Agar apa saudara? Kita menjadi tontonan bagi banyak orang. Saudara, menjadi saksi itu bukan sekedar kita bersaksi, saudara. Ya seperti saya ini mungkin sulit bagi beberapa saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang bisa berkhotbah. Bagi saya mungkin biasa, apalagi Bapak pendeta yang sudah senior, biasa sekali. Tetapi saudara, bukan hanya sekedar bersaksi ini saudara, tetapi hidup menjadi saksi. Artinya apa? Kita ditonton banyak orang. Waktu kita bangun tidur, kita ditonton istri kita ditonton suami kita ditonton anak-anak kita ditonton keluarga kita. Keluar kita ditonton orang-orang di pekerjaan kita. Keluar kita ditonton teman-teman belajar sekolah kita, guru-guru kita. Keluar
kita ditonton, menjadi tontonan. Nah, tujuan Tuhan menjadikan kita umat pilihan adalah umat yang menjadi tontonan, menjadi saksi banyak orang. Bahwa ini loh ada umat yang diberkati Tuhan ketika yang lain mengalami kelesuan. Tanahnya tetap subur seperti orang Israel, berbuah lebat sementara negara-negara tetangganya mengalami kelaparan dan kekeringan. Sama saudara, waktu kita melakukan yang namanya dekat dengan Tuhan, kita dekat sama Tuhan, proteksi itu bekerja dan orang akan melihat saudara, sehingga yang di sekitar kita ini akan tahu bahwa kita itu berbeda dari orang lain. Dan pekerjaan itu dikerjakan sedikit demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit hingga banyak. Nah, saudara, menarik sekali. Nama Asaf ini artinya juga seorang yang bernamanya mengumpulkan atau gatherer. Dia mengumpulkan umat Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mengumpulkan bukan sekedar kumpul saudara, tapi ketika dia mengumpulkan orang, dia mengajak orang-orang memuji, menyembah Tuhan. Waktu kita kumpul-kumpul saudara, mari kita punya cara tersendiri. Minta Tuhan, gimana cara saya bisa bersaksi lewat keterbatasan saya. Kalau secara vulgar orang akan menolak, tapi kalau sudah dituntun Tuhan dengan cara saudara, saya percaya satu demi satu jiwa dipulihkan, satu demi satu jiwa dijangkau untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah saudara, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita saudara, kita mungkin punya saudara, kita mungkin menghidupi orang lain, merawat orang lain, itu satu hal yang sulit daripada dibandingkan merawat saudara kita sendiri. Nah, dalam pelayanan ini kita tidak bisa memilih-milih, dan kadang kita diperhadapkan untuk merawat orang lain, menolong orang lain. Nah, saudara, ada seseorang yang istilahnya saya mentori saudara, dan kemudian dia diproses Tuhan dalam hidupnya. Kemudian dia boleh mengalami sakit demi sakit saudara. Tetapi saudara, bahkan masuk ke rumah sakit dikira COVID saudara, dikira COVID. Kemudian dia harus di swab 2 kali dan terus penyakitnya tidak diobati saudara. Nah terakhir kali beberapa hari yang lalu saudara, wah dia kejang-kejang saudara, dia mulai mual, mulai kedinginan, keringat dingin keluar semua, wah muntah-muntah dan lain sebagainya. Penyakitnya kambuh. Nah dia nggak mau ke rumah sakit saudara. Kenapa? Trauma saudara. Ke rumah sakit 2 kali ya, 14 hari, yang kedua 6 hari. Di swab, di karantina. Dia takut kanan kirinya pada kena COVID ya, dia sendiri negatif saudara. 2 kali hasil tesnya negatif, dia trauma dan tidak berani ke rumah sakit. Tapi apa daya saudara? Ya akhirnya kita doakan. Tapi kita doakan karena itu satu penyakit yang penyakit malaria namanya. Itu kemudian besok kamu tetap ke dokter untuk perawatan. Nah, saudara sama juga, akhirnya muter-muter, akhirnya ke puskesmas. Saudara. Berpikir rumah sakit yang besar, saudara, itu bisa menyembuhkan, ternyata malah diputer-puter-puter. Akhirnya dia dapat apa? Puskesmas. Dan justru di puskesmas dia merasa baikan, sembuh, saudara. Tapi itu butuh perawatan, saudara kan. Perlu apa yang namanya tindakan evaluasi dan kemudian perawatan, rujuk lagi nanti skala berkala, baru dites mengalami kesembuhan total, dan harus dites juga. Tapi dia merasa jauh lebih baik. Saudara, apa yang besar kadang saudara tidak bisa menolong kita. Tapi ketika Tuhan pakai yang kecil, yang mungkin jauh dari perkiraan kita, sesuatu pertolongan Tuhan terjadi. Jangan, mari kita bergantung kepada manusia, belajar bergantung kepada Tuhan. Nah, anak ini saudara, dia memberi kesaksian yang bagus kepada saya saudara. Dia hidupnya belajar untuk bayar harga. Sekalipun hidupnya penuh dosa, dia menyadari suatu kali dia dihadapkan dengan satu permasalahan dalam hidup. Dia harus yang namanya memilih 2 jalan. Saya harus ke Jawa atau saya tinggal di Papua. Di satu kota di sana. Sementara dia sedang menunggu sebuah pekerjaan, ya selama 2 tahun dia menunggu dan belum dapat kabar. Dan di hari yang sama, saudara, waktu dia sudah beli tiket untuk pergi ke Jawa, saudara, di situ hari yang sama pula dia dipanggil ke perusahaan di tempat dia bekerja, melamar itu, dan dia diterima. Dia harus tanda tangan tanggal yang sama, tanggal 27, dan dia akan memulai pekerjaan.
Saudara, tetapi sekalipun saudara gajinya besar banget, gede, bagi saya sih besar banget, sekitar 54 juta sebulan saudara. Dia bingung waktu itu, sama-sama tanggal dia harus bekerja, tapi dia harus meninggalkan kotanya, dia harus dibimbing untuk ke Jawa. Tapi saudara, saya bersyukur dia lebih memilih yang namanya meninggalkan 54 juta, pergi ke Jawa. Kadang dia kekurangan makanan, kadang saya yang supply dia. Kadang bapaknya datang, bapaknya sudah give off, orang tuanya sudah give off. Hanya Tuhan yang tidak pernah give off. Dan Tuhan pakai kehidupan saya. Saya bisa give off suatu hari kalau dia mengandalkan saya. Tetapi Tuhan yang tidak pernah give off akan memakai saya dan saudara untuk menolong kehidupan orang lain. Sehingga orang lain yang hidupnya hancur dipulihkan Tuhan. Orang lain yang belum kenal Yesus mengenal Yesus. Karena ada kita saksinya Tuhan yang dipakai Tuhan. Amin saudara. Amin. Mari kita lakukan firman Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan dengan kita menjaga benih ilahi. Dan kita kemudian kita taat kepada tuntunan firman dan Roh Kudus. Dan kemudian kita mengerti tujuan ilahi bahwa kita adalah hidup menjadi pemuji, penyembah dan menjadi saksi Tuhan. Otomatis saudara, proteksi Tuhan akan bekerja. Kita akan dipulihkan dalam keuangan kita. Kita akan dipulihkan keluarga kita. Akan dipulihkan pelayanan kita. Akan diberkati hidup kita. Karena ketika imun kita baik, maka otomatis kesehatan tubuh kita pun baik. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita melekat dengan Tuhan, maka proteksi Tuhan yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Kadang gak bisa dilogika, tapi itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya yang siap untuk melakukan firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.